Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga semua ada sehat-sehat ya. Bapak Ibu, ada seorang ibu yang ingin menunjukkan sebuah permainan yang disebut keberuntungan. Permainan itu dia tunjukkan kepada anak gadisnya yang berusia 10 tahun. Karena anak gadisnya ini selalu mengeluh tentang pelajarannya, mengeluh tentang tugas-tugasnya, dan masih banyak lagi keluhan lainnya. Ibunya berkata kepada anaknya itu, ambillah kedua tongkat ini dan taruhlah di antara ketiakmu. Lipatkan kedua kakimu dan berkelilinglah sementara kamu bergantung sepenuhnya pada kedua tongkat itu. Dilakukan semua apa yang dikatakan oleh ibunya, dan setelah beberapa saat anak itu mulai mencoba berusaha berkeliling dengan dua tongkatnya itu, si ibunya berkata, baiklah, sekarang kamu bisa berhenti, lepaskan tongkat-tongkat itu, dan sekarang kamu lari, kamu lompat, kamu berceringkak sesukamu sekeliling ruangan ini. Setelah beberapa saat ibunya menghentikan dan kemudian ibunya bertanya kepada anaknya ini, "Nak, mana yang lebih mudah? Berjalan dengan tongkat atau tidak dengan tongkat?" Lalu anaknya menjawab, "Mama, pastilah lebih gampang jalan tanpa tongkat. Karena dengan tongkat itu sulit sekali, susah sekali." Lalu ibunya bertanya, "Apakah kamu bersyukur kamu memiliki kedua kaki yang kuat dan sehat?" "Ya Mama, aku bersyukur karena aku memiliki kaki yang sehat dan kuat." Kemudian mamahnya mulai menjelaskan banyak hal tentang hal bersyukur kepada anak gadisnya ini. Sehingga akhirnya membuat anak gadisnya ini sadar bahwa dia itu lebih beruntung dari anak-anak yang lain. Dan dia mau belajar lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari ilustrasi di atas? Bahwa selalu ada hal yang baik di tengah kondisi yang tidak baik. Selalu ada hal yang bisa kita syukuri dalam situasi buruk sekalipun. Ada sebuah kutipan yang mengatakan, kita sebenarnya dikelilingi oleh sukacita, kebahagiaan, dan kasih. Namun, kebanyakan dari kita tidak menyadarinya. Bapak Ibu Saudara, kita memang sering tidak menyadari keberadaan kita. Kita tidak menyadari keluarga kita yang kita miliki, pekerjaan yang masih kita punya, kesehatan yang Tuhan beri. Kita menganggap seringkali semuanya itu biasa-biasa saja, bukan? Hal yang wajar setiap hari kita dapatkan, sehingga seringkali kita lupa untuk bersyukur. Kita bisa bangun dari tidur saja, sudah sangat bersyukur. Apalagi bangun dengan tubuh yang segar dan sehat. Masih banyak lagi yang kita bisa syukuri setiap harinya, setiap saat. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita anggap bahwa hidup kita, nafas kita, kesehatan kita, dan lainnya kita anggap sudah sewajarnya atau biasa-biasa saja. Karena apa Bapak Ibu Saudara, jangan dianggap itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa. Karena di dalam semuanya itu ada kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengeluh tidak akan menyelesaikan persoalan. Bahkan itu akan menguras energi kita dengan sia-sia dan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Banyak orang mendukakan hati Tuhan dengan mengeluh, bukannya bersyukur. Bila kita sadar bahwa sikap mengeluh, bersungut-sungut akan memberi dampak buruk, mari kita belajar perlahan-lahan, sedikit demi sedikit untuk menghilangkan atau menghentikan kebiasaan buruk itu, dan mari kita ganti dengan kebiasaan untuk bersyukur. Seperti firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya."
Mengubah kebiasaan dari mengeluh menjadi bersyukur memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mungkin saudara berkata kepada saya, ketika saya mengatakan, ayo jemaat, Bapak Ibu kita belajar lebih banyak bersyukur. Tapi Bapak Ibu saudara mengatakan, saya sedang mengalami kesulitan ekonomi, saya sedang menderita penyakit kronis, saya kehilangan pekerjaan, usaha saya sepi dan bangkrut. Dan contoh menyuruh saya untuk bersyukur. Apa yang bisa saya syukuri dengan kondisi hidup yang seperti ini? Bapak Ibu Saudara, satu hal yang penting sekali, kita perlu melakukannya dengan iman kepada Tuhan. Kita belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang setia kepada kita sambil mengucap syukur. Karena dengan bersyukur akan mengirim suatu pesan kepada seluruh tubuh kita ini bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Saat kita bersyukur kepada Tuhan, wajah yang cemberut berubah menjadi senyuman. Hati dan pikiran yang kacau menjadi tenang. Lebih dari itu, saat kita mencoba mensyukuri setiap hal yang masih Tuhan anugerahkan lewat pasangan hidup kita, anak-anak kita, tempat tinggal kita, kendaraan yang masih ada, makanan yang tersedia selalu di meja makan, maka kita akan memperoleh kemurahan yang lebih dari itu, yaitu apa? Ada sukacita, ada damai sejahtera. Lebih banyaklah untuk bersyukur, akan menolong kita daripada mengeluh. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita mulai hari ini kita coba kembali menghitung berkat-berkat yang dari Tuhan yang sudah kita terima atau yang kita masih miliki sampai hari ini. Percaya Tuhan, ketika kita terus dipenuhi dengan ungkapan syukur, maka kita akan terus melihat bahwa begitu besar dan banyaknya kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, berhentilah mengeluh, belajarlah untuk bersyukur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menyambut hari yang baru dan penuh dengan ucapan syukur. Amin.